guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan dijauhkan dari segala macam bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial, karena selalu diporotin pacar. Karena kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film yang cukup mengerikan berjudul Hold Your Breath tahun 2024. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya rumah terpencil yang berada di gurun Oklahoma pada tahun 1933. Di dalam rumah tersebut, seorang ibu bernama Margaret mengajak kedua putrinya untuk berdoa agar badai pasir yang bertahun-tahun terjadi di wilayah ini bisa cepat berakhir. Tak cuma itu, ia pun berharap kedua putrinya bisa terhindar dari penyakit bengek ispa yang kini sedang marak terjadi. Hingga di keesokan harinya, ketika Margaret memandikan kedua putrinya, ia pun bergegas pergi untuk mencuci nisan putri bungsunya yang tewas 5 tahun lalu oleh penyakit bengek. Di malam harinya, Margaret selalu berusaha menutupi lubang-lubang kecil di rumahnya agar putrinya bisa tidur tanpa menghirup debu dari luar. Hingga sesaat kemudian, putri cikal Margaret yang bernama Rose mengungkapkan keinginannya untuk menyusul si ayah yang kini tinggal di perantauan. Apalagi ia sudah tidak nyaman tinggal di tempat ini. Mendengar hal itu, Margaret meminta Rose bersabar sampai dirinya mempunyai cukup uang untuk bekal perjalanan. Lantas karena malam semakin larut, Margaret meminta Rose untuk tidur. Namun bukannya molor, Rose malah mengajak adiknya membaca cerita mengerikan tentang sosok Greyman alias manusia abu, di mana menurut mitos, sosok Greyman selalu bergentayangan di tengah badai pasir dan mampu merubah tubuhnya menjadi partikel debu agar bisa merasuki tubuh manusia. Setelah mendengar hal itu, dengan bahasa isyarat, Olive yang tak bisa bicara dari sananya merasa ngeri dengan cerita tersebut. Sementara di kamar, setelah mendengar keinginan Rose, Margaret pun teringat dengan obrolan bersama suaminya, di mana sebelum pergi merantau, suaminya yang bernama Henry sempat membujuk Margaret dan keluarganya untuk ikut ke perantauan. Namun bodohnya, Margaret yang tak tega meninggalkan kuburan si bungsu memutuskan untuk tetap menjadi kuncen dan tinggal di rumah ini. Di keesokan harinya, Margaret semakin merasa ngeri saat melihat hewan ternak warga turut menjadi korban badai pasir ekstrim yang selalu terjadi. Singkat cerita, Margaret terlihat mengikuti kelas menyulam untuk mengisi waktu luang. Hingga di tengah tutorial, guru sulam bernama Berta tiba-tiba menceritakan insiden mengerikan yang terjadi pada keluarga John ketika badai pasir terjadi. Di mana menurut kesaksian John, ia melihat istri dan anaknya dihabisi oleh sosok misterius yang lenyap begitu saja. Bak pasir tertiup angin seperti seorang KZKG. Mendengar hal itu sontak membuat Margaret was-was, terlebih dirinya khawatir sosok tersebut akan mendatangi rumahnya. Menyadari badai akan menerjang, Berta langsung menyudahi kelas menyulamnya. Hingga di tengah badai yang menerjang, Margaret dan kedua putrinya harus berjalan moonwalk Michael Jackson untuk menghindari terpaan pasir secara langsung. Namun karena badai pasir semakin dahsyat, mereka pun langsung ngabret seedian-ediannya. Saat ibu dan kakaknya sibuk, Olive yang akan masuk ke rumah seketika syok saat melihat sosok yang tiba-tiba lenyap di dalam badai pasir. Melihat Olive yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari, Margaret langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas Olive memberitahu jika saat badai menerjang dirinya melihat sosok misterius yang ngejogrok di depan rumah mereka. Mengetahui hal tersebut, Margaret bergegas keluar untuk memastikan keadaan. Kira-kira sosok apa itu? Apakah sosok Greyman itu benar-benar nyata?
Hingga di malam harinya, sambil menunjukkan buku cerita miliknya, Rose merasa yakin jika sosok yang Olive lihat adalah Greyman. Tapi meski sempat melihat keberadaan sosok tersebut, Margaret menganggap jika apa yang Olive lihat hanyalah halus semata. Terlebih menurutnya, sosok Greyman hanyalah dongeng dalam buku horor. Di keesokan harinya, Margaret pun panik saat melihat Rose yang ketakutan setelah melihat sosok yang mengintai rumahnya. Di tengah kepanikan, Margaret langsung menyiapkan bedil somplak untuk berjaga-jaga. Dikira apa, Margaret pun heran saat melihat kuda milik sepupunya yang bernama Esther terlepas dari kandang. Selang beberapa saat, Margaret yang akan mengembalikan kuda Esther merasa heran saat melihat orang-orang yang berkerumun. Betapa syoknya Margaret saat melihat ponakannya yang bernama Jacob tewas mengenaskan diterjang badai pasir. Di saat itu pula, Sheriff Aaron memberitahu jika si bungsu Thomas untungnya masih bisa diselamatkan. Meskipun kaget, Margaret pun merasa lega saat mengetahui sepupunya masih hidup. Di malam harinya, setelah melihat Rose mimisan di pemakaman, Margaret berusaha menutup celah-celah di kamarnya agar bisa beristirahat dengan tenang. Hingga sesaat kemudian, Margaret langsung meminta kedua putrinya untuk pindah ke kamarnya. Sesaat kemudian, Rose kembali berusaha meyakinkan si ibu untuk segera mengungsi ke tempat si ayah. Namun Margaret meminta Rose untuk bersabar, karena uang yang si ayah berikan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meskipun kecewa, Rose berusaha untuk mengerti. Di keesokan harinya, Bertha memberitahukan perkembangan kasus pembantaian keluarga John, di mana menurut informasi, tim kepolisian yang melakukan penyidikan malah menetapkan John sebagai tersangka. Terlebih kesaksian John tentang sosok misterius dianggap alibi untuk menutupi aksi kopetnya. Tapi meskipun begitu, Margaret masih kepikiran karena tempo hari ia sempat melihat sosok yang diduga adalah sosok Greyman. Like a different man entirely. Di keesokan harinya, Margaret terlihat sibuk membersihkan debu dan pasir yang mulai memenuhi rumahnya. Hingga sesaat kemudian, Margaret yang melihat sapinya di luar kandang langsung memarahi Rose yang teledor. Tapi di saat itu pula, Olive merasa jika hal ini merupakan perbuatan Greyman. Mendengar hal itu, Margaret yang kesal meminta Olive untuk tidak membahas sosok tersebut. Lantas, ia pun meminta kedua putrinya kembali ke rumah. Singkat cerita, Margaret yang sedang memerah susu seketika heran saat merasakan keberadaan seseorang. I'm sorry we argued, but... Sontak Margaret pun panik saat tidak menemukan siapapun di tempat tersebut. Di tengah keanehan, Margaret langsung memanggil kedua putrinya untuk pulang. Sesaat kemudian, Margaret yang akan melanjutkan pencarian meminta Rose dan Olive untuk menunggu di kamar. Setibanya di kandang, Margaret mengancam di mana ia akan membakar kandang ini jika sosok ini tidak keluar dari persembunyiannya. We're scared!
name's Brother Wallace Grady. Sambil menahan rasa malu yang tak tertahankan, pria kucel bernama Wallace beralasan jika dirinya hanya ikut berlindung dari terjangan badai. Kemudian, Wallace pun mengaku sebagai teman suami Margaret dan kedatangannya kemari hanya untuk memastikan keadaan Margaret dan kedua putrinya. Akan tetapi, Margaret yang tak percaya meminta Wallace untuk pergi sebelum tangkuraknya ia hancurkan. Apalagi Wallace terlihat mengenakan jaket milik suaminya. Namun Wallace berkata, jika jaket ini adalah pemberian Henry sebelum dirinya pergi ke tempat ini. Melihat Rose yang kembali mimisan, Wallace yang berusaha membantu meminta Margaret untuk tenang. Cukup ajaib, dengan sedikit jampi-jampi harupat, Wallace berhasil menghentikan mimisan Rose. Meskipun kesal, namun sebagai ucapan terima kasih, Margaret akhirnya mengizinkan Wallace untuk menginap di kandang. Namun Wallace harus bekerja untuk mengurus hewan ternaknya. Di keesokan harinya, Margaret yang terbangunkan suara geledek langsung bergegas keluar memastikan keadaan. Betapa bahagianya mereka saat hujan lokal tiba-tiba turun di sekitaran rumahnya. Di saat itu pula, Margaret yang melihat Wallace sedang menikmati hujan seakan merasakan jika kedatangan Wallace ke rumahnya selalu membawa keberuntungan. Singkat cerita, Margaret yang mulai percaya akhirnya mengajak Wallace untuk makan malam bersama di rumahnya. Terlebih penjualan susu yang melimpah membuatnya mendapatkan uang untuk makan makanan enak. Hingga seusai berdoa, Rose meminta si ibu membaca doa yang si ayah kirimkan tadi siang. Entah apa yang Margaret baca, ia yang panik langsung memberi isyarat pada Rose untuk melakukan sesuatu. Lantas sambil menodongkan bedil, Margaret meminta Rose untuk membacakan suratnya. Dalam surat tersebut, Henry meminta maaf karena uang yang akan ia kirim telah hilang dicuri seseorang bersama jaketnya, hingga salah satu rekannya dihabisi. Setelah penyamarannya terungkap, Wallace yang berhasil menyandra Olive meminta Margaret untuk tidak gegabah dan memintanya menyerahkan uang yang mereka miliki. Namun di tengah kepanikan, Margaret terlihat memberikan kode pada Olive. Setelah Olive berhasil melepaskan diri, Wallace berkata, jika tanpa diriku kalian akan kembali menderita. Terlebih sejak kedatangannya kemari, sapi Margaret kembali mengeluarkan susu yang banyak hingga Margaret bisa mendapatkan uang. Rupanya, Wallace mengaku sebagai orang pintar yang mampu memberikan keberuntungan pada setiap orang yang ia singgahi. Namun karena kini Margaret telah mengusirnya, semua keberuntungan itu akan sirna, dan yang lebih mengerikan, sosok Greyman akan kembali meneror keluarga ini. Mendengar hal itu, sontak membuat Margaret panik. Saat malam semakin larut, Margaret yang was-was terlihat berjaga di luar. Hingga sesaat kemudian, Margaret pun panik saat mendengar suara gaduh dari arah kandang. Hingga di tengah keheranan, Margaret pun panik saat melihat kedatangan Esther, di mana Esther berkata jika keluarga Margaret akan mengalami malapetaka. He'll make you do terrible things. Oh, rupanya apa yang Margaret alami hanyalah mimpi saat kepoloran ketika sedang berjaga semalaman. Di malam berikutnya, Margaret yang membaca buku Greyman terlihat semakin paranoid saat mengetahui sosok tersebut bisa menyusup melalui celah-celah kecil untuk mengincar targetnya. Setelah menghalangi pintu masuk, Margaret pun panik saat mendengar suara gaduh dari langit-langit rumah. Tak cuma itu, tumpukan kursi yang ia pasang tiba-tiba menghilang. My
God! Sontak Margaret pun panik saat melihat kasur putrinya tiba-tiba terbakar. Di keesokan harinya, mereka pun khawatir jika kejadian semalam merupakan ulah Wallace yang telah dirasuki sosok Greyman. Di tengah obrolan, Margaret yang mendengar kedatangan seseorang langsung meminta kedua anaknya untuk bersembunyi. Hingga setelah dibuka, ternyata itu adalah Esther. Sesaat kemudian, Esther berkata jika dirinya hanya datang untuk memastikan kondisi Margaret. Terlebih Margaret telah lama absen ke perkumpulan sulam. Tak cuma itu, Esther menambahkan jika nanti malam, Bertha mengundang Margaret dan kedua putrinya untuk datang menghadiri pesta di aula kota. Setibanya di pesta, Margaret tiba-tiba mengalami serangan panik. Hingga saat ia dihampiri Sheriff Aaron, Margaret pun diajak untuk berdansa. We had a little bug, but we're feeling much better. Why? She's been having nightmares lately. Margaret. What? Namun seketika Aaron panik saat melihat kaki Margaret yang berdarah. Melihat hal tersebut, Rose dan Olive yang merasa khawatir langsung mengajak si ibu pulang. Namun lagi-lagi, Margaret mengalami kehaluan saat melihat Esther datang bersama Wallace. Padahal sebenarnya bukan. Menyadari kehaluan si ibu semakin menjadi, Rose dan Olive bergegas mengajak ibunya pergi. They're gossiping. Sepulang ke rumah, Rose meminta ibunya untuk beristirahat dan bukan malah menjahit baju. Hingga di tengah perdebatan, Rose pun panik saat melihat si ibu malah menjahit tangannya sendiri. Mom. When? Saat kembali mendengar suara gedoran, Margaret yang muak berniat menghabisi sosok Greyman yang selalu meneror keluarganya. Wallace! Bagaikan sigara, sosok Greyman pun lenyap di tengah kabut pasir. Lantas, Margaret kembali melanjutkan pencarian. Sementara di dalam, sambil mengenakan masker dari cangkang pop mie, Rose yang khawatir pada ibunya memberanikan diri untuk melakukan pencarian. My God, betapa syoknya Rose saat melihat ibunya bertingkah seperti kerusupan siluman monyet. Kembali pada Margaret, ia pun panik saat melihat kedatangan Wallace yang diduga telah kerusupan sosok Greyman. It's me. Wake up. Put the gun down. Wake up. Not Rose. Mom. Mama. Mom. Oh my God, lagi! Tanpa diduga, si ibu yang mengalami delusi akut hampir saja mengheadshot anaknya sendiri. Ternyata, teror dan keanehan yang selama ini terjadi bukanlah perkara sosok Greyman, namun akibat dari perbuatan Margaret sendiri yang mengalami delusi dan ilusi akut setelah kematian si bungsu. Saat Rose ketakutan, si ibu mengungkapkan jika hal itu ia lakukan agar mereka bisa kembali lagi berkumpul bersama dengan si bungsu. Lah gelo, dirasa si ibu ingin menyeret mereka ke alam barzah. Rose yang ketakutan berniat untuk mengajak adiknya pergi ke tempat si ayah. Namun suenya, si beban Olive yang akan diajak kabur malah berontak. Dan betapa syoknya Rose saat melihat Bibi Esther tewas terheadshot.
Rupanya akibat kehaluannya, sosok Gremen yang Margaret tembak sebenarnya adalah Esther. Lantas ketika badai pasir menerjang, kepanikan Rose semakin menjadi saat si ibu berhasil menangkap si Ban Olive. Melihat Aaron yang datang, Rose langsung memberitahukan sikap si ibu yang semakin aneh. Mendengar hal itu, Aaron yang berusaha menenangkan Margaret meminta Rose dan Olive menunggu di luar. Hingga sesaat kemudian, setelah melihat Rose dan Olive yang ketakutan, Aaron yang khawatir berniat membawa mereka ke penampungan, di mana Rose dan Olive akan ia kembalikan saat Henry pulang. Tanpa diduga, Aaron si serip teladan pun tewas setelah tertipu oleh gimmick bangsat Margaret. Di tengah rasa syok, Rose yang berniat menjebak si ibu meminta Olive untuk bersembunyi. Lantas setelah mengambil pisau yang tergeletak, Rose yang pura-pura panik memberitahu jika Olive telah kabur. Mendengar hal itu, sontak membuat Margaret panik dan langsung pergi menyusul Olive. Meskipun tak tega, Rose yang tak ingin dirinya dan Olive celaka mau tak mau harus melakukannya. Di saat itu pula, Margaret pun syok parah saat dirinya tertipu oleh ucapan Rose. Akhirnya, Margaret yang gelo pun modar setelah dirinya menghirup sekubik pasir dan terjebak di tengah badai yang ekstrim. Singkat cerita, setelah kematian si ibu, Rose dan Olive pun pergi merantau untuk tinggal bersama si ayah. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan bukan? Trauma kematian si bungsu membuat Margaret menjadi gelo. Namun di akhir cerita, Margaret pun akhirnya tewas diterjang badai setelah dijebak oleh Rose. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai yang ada. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Hold Your Breath 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.